Di video kali ini saya menggunakan benang polycherry. Saya padukan antara warna pink dengan warna biru. Ini merupakan benang sisa dari proyek rajutan saya. Lalu saya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 3 dan opsional korek api gunanya untuk memutus benang. Untuk bagian alas, kita akan membuat rantai kelipatan 3 ditambah 1. Di sini saya sudah membuat rantai berjumlah 27 buah ditambah 1, jadi totalnya ada 28 buah rantai. Sekarang kita buat single crochet di masing-masing lubang. Di sini saya membuat single crochet di bagian back bump, di bagian punggung sini. Kita buat single crochet di lubang yang kedua dari hakpen. Di lubang ini kita isi dengan 2 single crochet atau increase. Lalu untuk lubang selanjutnya masing-masing kita isi 1 single crochet. Sekarang di lubang terakhir, di lubang ini akan saya isi dengan 3 single crochet. 1, masih di lubang yang sama, 2 dan 3. Lalu kita lanjutkan ke sisi sebelahnya. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Nah, saya sudah siap membuatnya sekeliling. Sekarang tinggal ini lubang pertama tadi yang kita isi dengan 2 single crochet tadi. Untuk selanjutnya lubang ini akan kita tambahkan 1 single crochet lagi. Untuk bagian alasnya kita sudah selesai seperti ini ya. Kita lanjut kepada bagian badan. Bagian badan ini saya langsung masuk ke motif granny-nya, tapi kita kasih penanda dulu supaya nanti kita tidak salah waktu melanjutkannya. Sekarang kita akan membuat slip stitch dulu. Kita slip stitch di lubang yang berikutnya. Sini, lalu rantai 3, 1, 2, 3, kemudian 1 double crochet di lubang yang sama dengan rantai sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita skip 2 lubang, 1, 2, dan di lubang yang ketiga ini kita isi dengan 3 double crochet. 1, di lubang yang sama, 2, dan lubang sama 3. Nah, seperti ini jadinya. Saya ulangi, kita skip 2 lubang, 1, 2, dan di lubang yang 3 kita isi dengan 3 double crochet. 1, 2, dan 3.
Nah, seperti ini motif gerangi kita. Nanti bentuknya akan kelihatan jika sudah baris yang kedua. Sekarang saya akan menyelesaikannya sekeliling, masih dengan pola yang sama, supaya kita bertemu lagi dengan penanda ini. Untuk baris yang pertama saya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke baris yang kedua, tapi kita pindahkan dulu penandanya ini. Selanjutnya kita slip stitch dulu di penanda ini, atau di baris yang ketiga rantai tadi. Setelah kita slip stitch, kita akan langsung membuat double crochet. Di sini kita tidak akan membuat rantai, kita lanjut buat double crochet di lubang ini. Lubang ini kita isi dengan 3 double crochet. 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya kita isi lagi lubang ini dengan 3 double crochet juga. 2 dan 3. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat 3 double crochet di setiap lubang-lubang ini. Sekarang saya ulangi maksudnya ya. Seperti ini ya. Di lubang ini kita isi dengan 3 double crochet. Untuk baris yang ketiga sampai baris selanjutnya kita ulangi pola yang sama. Di sini saya akan menyelesaikan membuat dompet rajut seukuran dengan HP yang saya miliki. Nah, saya sudah siap membuat dompet rajut seukuran ini. Ini panjangnya seukuran dengan HP yang saya miliki. Teman-teman boleh menyesuaikan dengan ukuran panjang HP-nya. Sekarang kita akan mengunci dulu benangnya. Kita buat dulu half double crochet di lubang ini, lalu kita slip stitch. Dan kita putus benang menggunakan korek api. Setelah itu sisa benang ini akan kita selipkan ke bagian-bagian rajutan sini. Sekarang saya akan membuat bagian penutupnya. Di sini saya menggunakan benang biru. Kita awali dengan membuat rantai sebanyak 15 buah. Nah, ini saya sudah selesai membuat rantai sebanyak 15 buah. Sekarang kita akan membuat single crochet di bagian bumpnya. Kita awali membuatnya di lubang yang kedua dari hakpen. Kita buat single crochet sebanyak 13 buah. Nah, di lubang yang ke-14 kita akan mengisi dengan
3 single crochet. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke sisi berikutnya dengan masing-masing satu lubang, satu single crochet. Ini saya sudah siap satu baris. Ini hasilnya. Lalu kita kunci baris ini dengan membuat satu chain, lalu dibalik, dan kita buat lagi single crochet sebanyak 13 buah lagi. Setelah di rantai 13, kita akan membuat 5 rantai. 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan single crochet di lubang sini, atau hitungannya 13 lagi. Lalu kita lanjutkan membuat single crochet sebanyak 13 lagi sampai ke ujungnya. Dan ini lubang yang terakhir. Nah, seperti ini hasilnya. Lubang ini gunanya nanti untuk memasangkan kancing. Terus ini kita kunci dulu dengan membuat rantai 1, lalu dibalik. Lalu untuk setiap lubang ini kita akan mengisinya dengan masing-masing dengan satu single crochet. Di bagian rantai sini juga kita isi dengan satu single crochet. Jadi di sini kita tidak akan memberikan penambahan. Sekarang kita lanjut ke baris yang keempat. Kita buat dulu single crochet di 13 lubang atau sebanyak 13. Nanti setelah di lubang ke-14 atau di 4 lubang berikutnya, masing-masing akan kita isi dengan increase atau 2 single crochet di satu lubang. Ini saya sudah membuat 13. Lalu kita lanjutkan dengan increase di lubang sini. Lalu di 3 lubang berikutnya juga kita isi dengan increase. Lalu di lubang sini sampai ke ujung, masing-masing kita isi dengan satu single crochet. Nah, saya sudah sampai ke ujung. Satu lubang lagi. Sekarang kita buat dulu rantai 1. Lalu akan kita coba pasangkan ke bagian dompet HP rujut kita atau tas HP rujut kita. Ini. Nah, ini nantinya bisa kita jahitkan atau kita slip stitch. Di sini saya akan main slip stitchnya saja. Kita mulai seperti ini. Kita slip stitch di setiap lubangnya.
Nah, ini saya sudah siap men-slip stitchnya. Lalu saya putus dulu benang, dan benang sisa ini akan kita slipkan ke bagian rajutan ini, setiap lubang-lubangnya, agar kelihatan rapi. Kita sudah siap. Sekarang kita akan memasingkan kancing. Untuk kancingnya saya menggunakan batok kelapa dan akan saya jahitkan ke bagian tas HP rajut kita. Inilah hasil dari tas HP rajut kita. Untuk talinya saya menggunakan tusuk slip stitch. Untuk tutorialnya sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman cek di video saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Jika kamu suka dengan video saya, silahkan klik like, dan bagi teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan share juga ke media sosial kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.